Butuh 2 bulan untuk sampai ke tahap ini. Inilah kondisi atap Kijang Super tahun 88 ini sekarang setelah diepoksi. Kalau teman-teman sudah ngikutin perjalanan restorasi Toyota Kijang Super tahun 88 ini dari awal, pasti tahu gimana parahnya kondisi atap mobil ini waktu pertama kali dikerjakan. Dan hari ini, akhirnya kita sampai di salah satu tahap yang paling penting dan paling menantang, epoksi bagian atap. Awalnya kondisi atap mobil ini udah cukup memprihatinkan. Beberapa bagian mulai keropos, dempul lama udah rusak, bahkan ada yang terkelupas. Di sambungan atap dempulnya juga mulai ngelupas dan bikin area ini rawan banget kena karat. Wajar sih, usianya udah lebih dari 3 dekade. Tapi tetap aja, waktu lihat langsung kondisi aslinya, saya cukup kaget. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuang semua dempul lama yang udah rusak, terutama di bagian talang air. Awalnya saya pikir ini cuma karat ringan, tapi ternyata setelah dibersihkan kondisinya jauh lebih parah dari perkiraan. Beberapa bagian atap bahkan udah bolong dan harus diganti total pakai plat baru. Bagian ini saya kerjakan benar-benar hati-hati, karena kalau asal-asalan bisa berujung kerja 2 kali. Setiap bagian yang udah kena karat saya potong, saya ganti plat baru, lalu saya las ulang satu persatu. Setelah itu baru proses dempul ulang untuk meratakan permukaannya. Di bagian sambungan atap saya kasih sealer baru supaya lebih kuat dan nggak bocor ke depannya. Setelah sealer kering, baru saya dempul lagi sampai betul-betul rata. Proses ini aja udah makan waktu berjam-jam, karena saya nggak mau buru-buru. Di dunia restorasi kesabaran itu harga mati. Lanjut ke tahap pengamplasan. Ini juga cukup panjang. Saya mulai pakai mesin amplas dulu buat ngeratain bagian yang luas, lalu finishingnya tetap saya kerjakan manual, pakai tangan, biar hasilnya lebih halus dan rata. Saya juga bikin nut di sambungan atap sedikit lebih tinggi. Tujuannya sederhana, biar sambungan atap lebih kokoh dan tahan lama. Setelah semua saya periksa, dari ujung depan sampai belakang, akhirnya bagian atap dan talang air ini udah benar-benar rapi dan siap dilindungi. Tahap berikutnya, saya mulai aplikasikan epoxy primer surfacer. Ini penting banget, karena fungsinya untuk ngelindungin permukaan logam dari karat dan cuaca. Saya semprot 2 lapis dengan jeda waktu sekitar 30 menit antar lapisan. Sebelum nyemprot, semua bagian kaca dan jendela saya tutup pakai koran bekas supaya nggak kena tempias dari epoxy. Kelihatannya sepele, tapi kalau sampai kaca kena semprotan, bersihinnya bisa repot banget. Tantangan terbesar selama ngerjain bagian atap ini sebenarnya bukan di teknisnya, tapi di cuaca. Karena saya ngerjain restorasi ini pas musim hujan, dan saya nggak punya ruangan khusus buat kerja. Jadi kadang baru mulai amplas, tiba-tiba hujan datang, semua harus berhenti. Kadang pagi cerah, tapi sore tiba-tiba hujan deras. Ya mau nggak mau harus sabar dan pinter-pinter atur waktu. Restorasi mobil kayak gini memang berpacu sama waktu dan cuaca. Butuh kesabaran, fokus, dan waktu luang yang cukup buat bisa sampai di tahap ini. Tapi sekarang, saya cukup lega. Karena bagian atap yang dulu bikin pusing, sekarang udah rapi dan aman dari karat. Setiap kali hujan turun, saya nggak khawatir lagi ada bagian logam yang bakal rusak. Restorasi mobil itu bukan cuma soal memperbaiki kendaraan tua, tapi juga tentang menghargai proses, belajar dari kesabaran, dan menikmati setiap langkahnya. Apalagi buat saya pribadi, ini pengalaman perdana, dan meskipun ada yang bilang prosesnya terlalu lama, saya justru bangga berani mencoba dan bisa sampai di titik ini. Bagi saya, hasilnya udah luar biasa, apalagi semua dikerjakan sendiri dengan peralatan seadanya. Proses setiap orang itu berbeda-beda. Jangan dibandingkan, bahkan ada yang restorasi mobil sampai 2 tahun belum kelar, bagi mereka nggak masalah. Atau mobilnya ngendon di bengkel berbulan-bulan nggak dipegang orang bengkel padahal sudah di DP. Buat teman-teman yang lagi ngerjain proyek restorasi juga, tidak usah terburu-buru, nikmati setiap prosesnya karena disitulah nilai sesungguhnya. Dan buat teman-teman yang baru nemu video ini, masih banyak bagian lain dari restorasi Kijang Super tahun 88 ini yang sudah dan belum saya tunjukkan. Jadi, stay tuned terus, karena perjalanannya belum selesai. Dari sebuah mobil tua yang nyaris terlupakan, pelan-pelan dia bangkit lagi, dan setiap tetes keringat di proses ini adalah bagian dari cerita yang nggak akan pernah saya lupakan.